kita hari ini, orang percaya, ketika sesuatu yang kecil sedikit saja kita lakukan, kita selalu mengatakan ini karena saya, ini karena saya, ini karena saya. Lalu Tuhan gimana? Halo? Dengan demikian maka kita akan tahu hidupmu tidak memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus adalah seorang yang begitu luar biasa. Secara intelektual dia sangat cerdas. Amin. Tetapi dia merasa, dia menyadari bahwa waktu dia mampu melakukan sesuatu, dia sadar betul semuanya karena kasih karunia daripada Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Siapa kita? Amin. Rasul Paulus menyadari bahwa jika ia telah diselamatkan oleh Allah melalui perjumpaan dengan Yesus, waktu dia mau masuk ke kota Damsyik, di pintu gerbang sebelum dia masuk, saudara, dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi, saudara. Dia menyadari itu pun juga karena kasih karunia Allah. Amin. Oleh karena itu firman Tuhan dikatakan bagi saudara, dia dengan terang, dengan jujur dia katakan, kita diselamatkan hanya karena kasih karunia Allah. Amin. Bukan karena kita hebat, bukan karena saya ini benar, bukan karena saya ini hidup kudus dan sebagainya. Tidak. Kalau pengakuan kita seperti itu, Ayub dia lebih daripada kita. Amin. Nuh dia lebih daripada kita. Tetapi saudara, firman Tuhan memberikan ketegasan bagi saudara dengan saya bahwa hidup kita yang kita jalani itu pun karena kasih karunia Tuhan. Amin. Ada dua hal penting yang saya mau bagikan bagi saudara dengan saya di hari ini, merupakan pesan Tuhan bagi saudara dengan saya untuk menyadari bahwa semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Yang pertama, keselamatan yang diberi bagi saudara dengan saya. Rasul Paulus mengatakan begini, oleh pemberitaan itu kepada jemaat Tuhan di Korintus, mereka teguh berdiri di dalam Injil, pemberitaan Injil itu. Semuanya karena apa? Kasih karunia Tuhan. Amin. Oleh karena itu dia katakan kepada jemaat di Efesus dengan jelas bahwa waktu kita diselamatkan, kita mengalami Yesus dalam hidup kita, kita dipulihkan oleh Yesus, itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu hidup kita tidak sama lagi dengan hidup kita di zaman dahulu lagi. Pada waktu sebelumnya kita kenal Yesus, kita sudah berubah dari hidup kita yang lama itu. Itu pun juga karena kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, renungkan dalam hidup kita, semua yang ada dalam hidup kita itu karena Tuhan. Amin. Bukan karena saudara dengan saya. Nah Bapak Ibu, saya mencoba untuk menyampaikan tentang apa itu kasih karunia. Kasih karunia adalah anugerah, kemurahan Allah, mewujud nyatakan itu melalui penyertaannya dalam hidup saudara dengan saya. Sehingga sesuatu yang tidak mampu kita lakukan, kita kerjakan. Waktu penyertaan Tuhan ada, kita bisa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, disebut kasih karunia karena itu diberikan tanpa dia melihat siapa saudara dengan saya. Amin. Dia berikan itu secara cuma-cuma bagi kita. Itulah kasih karunia. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menjelaskan di dalam pasalnya yang ke-15 ini, bagaimana Kristus menyelamatkan umat Tuhan, bagaimana Kristus menyelamatkan manusia daripada dosa, daripada kuasa maut. Dia bagaimana hadir ke tengah-tengah dunia ini untuk menderita, mati dan bangkit bagi saudara dengan saya. Dan waktu kita terima itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya kepastian untuk menikmati keselamatan. Itu yang pertama. Amin. Jadi ada dua hal besar dalam perjalanan kehidupan manusia. Yang pertama,
waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita punya kepastian untuk diselamatkan. Amin. Jadi mari Bapak Ibu renungkan. Jadi Kristen, sekali lagi saya mau katakan bagi kita, belum tentu saudara dengan saya selamat. Firman Tuhan katakan di dalam firman Tuhan hari ini, Tuhan katakan bagi saudara dengan saya, ayat 2 dia katakan dengan jelas begini: oleh Injil itu kamu diselamatkan, asalkan kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Berarti kita tarik satu kesimpulan, untuk menjadi percaya saja itu tidak cukup. Kenapa saya katakan demikian? Karena iblis pun juga bisa percaya. Halo? Bahkan firman Tuhan katakan begini, iblis dia mengetahui hanya satu Allah saja di dunia ini. Hanya satu saja yang menjadi penguasa utama di dalam dunia ini. Bahkan di dunia ini maupun di sorga. Hanya satu, yaitu Tuhan Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Hanya satu. Tetapi saudara, menjadi perbedaan dia dengan orang-orang yang disebut sebagai pengikut Kristus, murid Kristus, anak-anak Allah, ialah kita melakukan firman, dia tidak. Halo? Jadi mari Bapak Ibu coba kita renungkan. Firman Tuhan sangat jelas dikatakan, asalkan kita teguh berdiri di dalam Injil itu. Kita melakukan Injil, firman Tuhan dalam hidup kita. Waktu kita mempraktikkan firman Tuhan dalam hidup kita, itulah yang menuntun hidup kita sampai berjumpa dengan Bapa di surga. Amin. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah tahapan-tahapan dalam hidup kita. Jadi waktu kita ada di dalam hidup di tengah-tengah dunia ini, waktu kita sudah jauh daripada Tuhan, Tuhan saja yang berinisiatif datang ke tengah-tengah dunia. Untuk apa? Mencari saudara dengan saya. Dia memberikan kepastian yang tidak dapat ditawarkan dunia bagi saudara dengan saya. Amin. Itu pun karena kasih karunia Tuhan. Yang kedua saudara, setelah kita percaya, kita punya kepastian untuk hidup yang kekal, maka ada tanggung jawab yang diberi dalam hidup saudara dengan saya. Amin. Tanggung jawab untuk apa saudara? Melalui hidup kita Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Karena begini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah sia-sia saudara dengan saya mengatakan saya percaya Yesus, saya adalah anak-anak Tuhan, tetapi waktu hidup saudara dengan saya tidak memuliakan Tuhan, sia-sia. Amin. Sia-sia. Kenapa? Saudara bisa lihat, begitu banyak orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus. Waktu mereka berjalan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan yang dipermuliakan. Orang yang sakit, orang yang lumpuh, orang yang buta, apa yang terjadi? Setelah berjumpa dengan Yesus, Tuhan yang dipermuliakan. Memberikan satu gambaran bagi hidup kita. Waktu kita mengalami Tuhan, maka Dia yang harus dimuliakan dalam hidup kita. Amin. Tetapi persoalannya dalam hidup kita orang percaya hari ini, waktu kita mengalami Kristus dalam hidup kita, berjumpa dengan Kristus, mengalami sesuatu yang dahsyat yang tidak dapat diselesaikan oleh dunia ini, kita alami dalam hidup kita, kita akan mengatakan karena saya. Amin. Karena saya. Oh, kemarin kalau saya tidak bikin itu selesai. Iya kan? Oh, kemarin kami yang bawa itu datang ke sini. Kalau bukan karena kami, tidak mungkin kalian ini kenal Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Sangat berbahaya. Amin. Karena hal itulah iblis yang dahulunya merupakan malaikat terang itu, saudara, diusir keluar dari surga. Saudara mau seperti itu? Mau diusir juga? Jangankan diusir, masuk saja belum. Iya kan? Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menjelaskan bagi saudara dengan saya
bahwa ketika seseorang menjadi percaya, maka padanya ada tanggung jawab. Katakan ada tanggung jawab. Amin. Nah, tanggung jawab ini tinggal saudara masuk menerjemahkan itu. Tanggung jawab apa yang Tuhan beri dalam hidup kita? Ya, tanggung jawab ialah untuk melayani Tuhan. Mungkin saudara mengatakan kepada saya begini, bukankah melayani Tuhan itu di gereja? Bukankah melayani Tuhan itu di mimbar? Bukankah melayani Tuhan itu waktu kita berdoa, kita sampaikan firman Tuhan? Itu bukan melayani Tuhan, bukan skopnya, bukan hanya sekecil itu. Tidak. Amin. Semua hal yang kita alami, yang kita miliki dalam hidup kita, itulah tanggung jawab. Itulah pelayanan yang sesungguhnya. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, renungkan baik-baik dalam hidup kita. Ketika sesuatu yang Tuhan beri dalam hidup saudara dengan saya, berarti saudara dengan saya harus mengerti ini adalah tanggung jawab yang Tuhan beri dalam hidup saudara. Amin. Jangan kita mengukur tanggung jawab ini sepele. Jangan kita mengukur tanggung jawab ini terlalu besar dan sebagainya. Tetapi belajar untuk melakukan itu untuk Tuhan. Makanya firman Tuhan, Rasul Paulus sendiri yang mengatakan, apapun juga yang kita lakukan, lakukanlah itu dengan sungguh hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk. Amin. Waktu saudara melayani seseorang, waktu saudara membantu seseorang, waktu saudara menolong seseorang, lakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa? Karena waktu mereka tidak mampu membalas, Tuhan yang membalas. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara dengan saya percaya kepada Tuhan, waktu Dia memberikan tanggung jawab bagi saudara, ingat bahwa Dia bertanggung jawab untuk memperlengkapi kita. Amin. Dia bertanggung jawab bukan hanya memperlengkapi kita, tapi Dia bertanggung jawab untuk menyertai saudara dengan saya. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu sesuatu yang diberikan bagi saudara dengan saya, saudara sia-siakan itu, maka ingat, saudara sementara menyia-nyiakan kuasa Tuhan yang hendak dilimpahkan dalam hidup saudara. Saya mau tanya, yang rugi siapa? Ya? Yang rugi siapa? Amin. Kenapa? Karena kita tidak mau mengalami kuasanya Tuhan. Kita tidak mau mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jadi mari Bapak Ibu, jangan mengukur apa yang Tuhan beri, tetapi belajar untuk melakukan. Tuhan, ini saya mau lakukan untuk Tuhan. Di saat itulah kita akan mengalami kasih karunia Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melihat ungkapan Rasul Paulus di ayat yang ke-10 bagian B. Dia katakan begini, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Yang dimaksudkan para rasul yang lain, lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan apa di situ? Ya, melainkan kasih karunia. Dia sadar saudara, hikmatnya terbatas dalam menyampaikan Injil Kristus. Amin. Kemampuannya terbatas untuk melangkah memberitakan Injil. Tetapi karena dia sadar bahwa Tuhan yang bertanggung jawab menyertai dia, sehingga dia mampu mengerjakan semuanya dengan baik. Hasilnya apa saudara? Jemaat Tuhan di Korintus menerima Injil itu. Halo? Umat Tuhan, orang-orang di Korintus menerima pemberitaan itu. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan yang menyertai. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bandingkan kemampuan kita dengan Rasul Paulus, tidak ada bandingnya. Amin. Menguasai hukum Taurat, dialah orangnya. Amin. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia sadar bahwa waktu dia mampu melakukan sesuatu, bukan karena dia yang hebat, bukan karena Rasul Paulus yang hebat, tapi karena Tuhan. Daud menyadari waktu dia bertanggung jawab, dia mampu untuk melawan
musuh-musuhnya. Dia mampu untuk memimpin umat Tuhan untuk menikmati kesejahteraan, walaupun tidak sesempurna mungkin, ya. Tetapi saudara, dia sadar semuanya karena Tuhan. Apa buktinya saudara? Waktu dia mau melakukan sesuatu, dia selalu datang, bos, apa yang saya mau lakukan? Bos, apakah yang saya mau lakukan ini benar atau tidak? Membuktikan bahwa Daud tanpa Tuhan dia tidak mampu. Amin. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang yang sama yang menyadari bahwa semua yang dia bisa jumpai, keberhasilan di dalam pelayanannya, keberhasilan di dalam memberitakan Injil Kristus, keberhasilan di dalam dia menyampaikan pesan Tuhan bagi umat Tuhan, sehingga mereka bertobat, mereka dikuatkan dan sebagainya, itu karena Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan firman Tuhan mencatat Rasul Paulus, apa yang dipakai, seperti contohnya tisu, ya. Kalau kita kenal sekarang sapu tangan lah, begitu kan, untuk biasa lap-lap muka kan, keringat kan, begitu. Firman Tuhan katakan begini, apa yang dipakai Rasul Paulus untuk dipakai saat dia menyeka, melap keringatnya itu, saudara. Firman Tuhan katakan, waktu orang mengambil itu lalu taruh di orang sakit, firman Tuhan katakan orang yang sakit sembuh. Kenapa? Apakah karena keringat Rasul Paulus? Tidak. Ya, karena Tuhan. Amin. Karena Tuhan. Makanya di sini dia mengakui itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagi jemaat Tuhan di Korintus, bahwa saya bisa memberitakan Injil, kamu bisa percaya, itu karena kasih karunia daripada Allah sendiri. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi kehidupan orang percaya, kasih karunia Allah semakin nyata, semakin sempurna apabila kita dipandang layak mengalami kasih karunia itu sendiri. Nah, mungkin saudara mengatakan begini, oh, waktu kita layak itu apakah kita harus suci begitu? Kita harus kudus begitu? Apakah kita tidak boleh berbuat dosa lain dan sebagainya? Mungkin saudara bertanya seperti itu, ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya bagi hamba-hambanya di dalam firman Tuhan Alkitab, saudara, dengan saya yang kita baca setiap waktu. Alasan yang pertama, karena mereka mau setia buat Tuhan. Halo? Karena mereka mau apa? Setia buat Tuhan. Saudara baca habis firman Tuhan Alkitab saudara, saudara jumpai semuanya begitu setia bagi Tuhan. Apa yang terjadi? Apa yang mereka lakukan? Tuhan menyertai. Amin. Musa tetap setia untuk melakukan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan untuk membawa bangsa umat pilihan Tuhan keluar dari tanah Mesir. Musa bisa saja memberontak karena mereka ini terlalu melawan, iya kan? Tetapi karena dia mau setia, Tuhan menyertai dia dengan perkara-perkara yang hebat. Amin. Apa yang sulit Musa kerjakan bersama dengan Tuhan, dia mampu. Amin. Apa yang sulit untuk para rasul kerjakan di saat memberitakan Injil, ada orang sakit, apakah kita hanya memberitakan Injil begitu lalu orang sakit? Sulit bagi mereka untuk kerjakan. Amin. Tetapi karena Tuhan yang menyertai, haleluya, mereka bisa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama karena apa? Mereka mau setia buat Tuhan. Kesetiaan bagi saudara dengan saya sebagai seorang hamba-hamba Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan saudara, baik dalam pelayanan di rumah Tuhan, maupun di pemerintahan, maupun di swasta, dalam apapun itu saudara, waktu kita belajar lakukan dengan setia, disitulah kita akan melihat Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Amin.
Kenapa sepertinya kita tidak merasa kehadiran Tuhan terlibat di dalam pelayanan kita, terlibat di dalam apapun yang kita kerjakan? Kenapa? Karena kita lakukan semuanya itu dengan biasa-biasa. Kita tidak mau setia dengan sungguh-sungguh hati untuk Tuhan. Amin. Yang kedua, karena tulus dan jujur di dalam melakukan apa yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus adalah orang yang begitu jeli melihat setiap pengajaran yang diberikan oleh beberapa orang yang datang kepada umat yang pernah dia layani. Dia beritakan Injil bagi mereka. Sehingga dia katakan begini, ada orang yang memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan dengan maksud baik, ada yang dengan maksud tidak baik. Nah, pertanyaannya bagi saudara dengan saya, apakah kita hari ini bekerja? Apakah kita bekerja dengan maksud baik, atau kita bekerja dengan tulus, dengan jujur, atau ada maksudnya? Halo? Karena waktu kita bekerja, kita melakukan sesuatu, saudara. Waktu kita ada maksud di balik semuanya itu, percaya. Firman Tuhan yang saya katakan hari ini, Tuhan pesankan bagi kita. Waktu kita menaruh sesuatu di balik apa yang kita kerjakan, ingat sampai kapanpun Tuhan tidak akan menyertai saudara dengan saya. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang kita mau belajar di hari ini. Yang ketiga, menghargai Tuhan di dalam hidup kita, apapun yang kita kerjakan. Saudara, keterlibatan Tuhan hadir dalam hidup kita. Waktu kita menganggap itu biasa-biasa saja, kita akan mengalami kesulitan yang tidak mampu kita kerjakan. Amin. Bukan berarti saya katakan begini, bahwa waktu kita mengalami penyertaan Tuhan tidak akan ada masalah, tidak akan ada persoalan. Tidak. Tetapi justru karena ada masalah itulah Tuhan yang berinisiatif. Dia mau hadir dalam hidup kita, membuktikan kasih karunia-Nya untuk kita nikmati dalam mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kita. Amin. Yang berikut, yang keempat, memiliki kerendahan hati. Ayat yang ke-10 tadi, pernyataan daripada Rasul Paulus membuktikan bahwa Paulus bukan orang yang sombong. Amin. Pernyataan daripada Rasul Paulus, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras dan daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan apa? Kasih karunia Allah. Rasul Paulus menyadari, saudara, dia memiliki kerendahan hati yang begitu luar biasa. Dan contohnya ini dia terima dari siapa? Dari Yesus Kristus. Amin. Maka orang yang sama yang menulis kepada umat Tuhan bahwa kita adalah surat Kristus. Amin. Kita harus menjadi serupa dengan apa? Dengan Kristus. Dan contoh itulah yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, secerdas apapun kita, semampu apapun kita dalam pandangan manusia mengerjakan sesuatu, waktu kita menyadari kita bisa tanpa Tuhan, saudara sementara menuju kepada satu titik di mana saudara akan mengakui memang benar hanya Tuhan saja. Amin. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kerendahan hati di dalam mengerjakan sesuatu yang Tuhan titipkan bagi saudara dengan saya adalah sangat penting. Saudara lihat Tuhan Yesus dalam Filipi pasal 2 di situ, mulai ayat 5 sampai ayat 11. Firman Tuhan katakan begini, Yesus Kristus, dia bisa saja mengatakan kepada Bapa di surga, Bapa yang benar saja, masa saya harus turun derajat saya itu yang benar saja, ya kan? Tetapi firman Tuhan dikatakan begini, dia bahkan berani untuk mengambil rupa sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba. Saudara bisa lihat dari fakta yang mulia, dia harus merendahkan diri. Tapi apa yang terjadi? Ayat 10 dan 11 firman Tuhan katakan, waktu dia taat sampai mati,
dalam kerendahan hatinya itu, mengosongkan segala sesuatu dalam hidupnya untuk saudara dengan saya, apa yang terjadi? Maka dia dimuliakan oleh Bapa. Bahkan padanya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di hadapannya segala lutut akan bertelut dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Kenapa? Karena kerendahan hatinya. Lalu saudara dengan saya apa? Apakah ada alasan bagi kita untuk membanggakan diri kita dengan semua pencapaian yang kita lakukan dalam hidup kita? Oh, saya pergi ke sana beritakan Injil sehingga mereka bisa percaya kepada Tuhan, mereka bisa mengenal Tuhan dan sebagainya. Oh, kalau bukan karena saya di jemaat itu, mereka tidak bisa apa-apa. Oh, kalau bukan karena saya di pemerintahan itu, mereka tidak bisa apa-apa. Saudara sementara mencuri kemuliaan Tuhan, mencuri haknya Tuhan. Dibutuhkan kerendahan hati untuk mengakui kebesaran Tuhan. Saya bisa karena Tuhan. Saudara bisa melakukan sesuatu itu karena Tuhan. Jadi percayalah kepada Tuhan yang mampu untuk menolong kita. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang yang dapat mengalami kasih karunia Allah adalah orang yang menyadari bahwa sesungguhnya dia tidak ada artinya tanpa Tuhan yang menyertai. Dia tidak mampu dalam mengerjakan segala sesuatu tanpa Tuhan yang menolong. Namun demikian kecenderungan manusia ialah ketika telah membuat sesuatu, lupa saya kan? Iya kan? Saya yang bikin, masa kau tidak menghargai saya? Kalau saudara sudah mengalami itu daripada manusia, bagaimana Tuhan mau mempermuliakan saudara? Tidak bisa. Amin. Karena kemuliaan itu sudah diberikan oleh manusia. Penghormatan yang harus diberikan hanya kepada Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apapun yang kita pernah lakukan untuk sesama, untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk siapapun, belajarlah untuk mengatakan, Tuhan, semuanya saya bisa lakukan karena Engkau. Amin. Maka di saat itulah Tuhan akan mengangkat saudara. Karena firman Tuhan sangat jelas mengatakan bahwa waktu kita merendahkan diri kita, maka kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Tapi kalau kita sudah ditinggikan, kita sudah meninggikan diri kita, bukan manusia yang akan merendahkan, Tuhan yang akan merendahkan kita. Amin. Haleluya, sangat berbahaya. Jadi mari Bapak Ibu, Rasul Paulus secara manusia ia bisa bermegah di dalam kemampuannya di saat memberitakan Injil, bahkan melakukan banyak hal bagi manusia maupun bagi Tuhan. Tetapi Rasul Paulus dalam firman Tuhan dia katakan begini, aku terlebih suka bermegah di dalam kelemahanku. Karena firman Tuhan berkata, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Amin. Kalau kita sudah bilang kita bisa, lalu Tuhan mau kasih apa lagi? Amin. Kalau kita bilang begini, oh saya bisa, Tuhan nanti dulu. Ya sampai kapanpun kita tidak bisa mengalami kasih karunia Allah yang begitu luar biasa. Amin. Jadi mari Bapak Ibu, Tuhan dapat menyatakan kasih karunia-Nya, keterlibatan Tuhan dalam hidup saudara dengan saya, bagi siapapun. Tetapi Allah tahu sifat manusia. Amin. Manusia cenderung angkuh, sombong dan sebagainya, selalu meninggikan diri, sehingga waktu Tuhan menyatakan sesuatu bagi saudara dengan saya, menyatakan kasih karunia bagi kita, tidak semua orang. Amin. Tidak semua orang. Saya mau tanya begini, hebat siapa? Musa dengan Harun. Ya, Musa. Benar saja. Secara manusia hebat siapa? Musa apa Harun? Harun pandai bicara, betul? Tapi kenapa Tuhan yang mau pakai Musa? Kenapa? Melihat latar belakang Musa yang begitu, secara dalam pandangan Tuhan tidak layak. Amin.
Tetapi kenapa Tuhan yang memakai Musa? Kenapa? Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Bukan karena Musa yang hebat, tidak. Tapi karena dia yang memilih Musa. Jadi hari ini ketika Tuhan memakai saudara dengan saya, ingat saya memberitahu buat saudara melalui firman Tuhan, saudara dengan saya dipilih oleh Tuhan. Orang mau bilang apapun, saya dipilih oleh Tuhan. Mungkin ada kelemahan dalam hidup saya. Amin. Mungkin ada kelemahan dalam hidup saudara yang itu bisa dilihat orang. Tetapi ingat, kalau Tuhan yang sudah panggil, haleluya, amin, dia yang akan melengkapi kita. Bersyukur hari ini saudara dengan saya dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan dalam hidup kita di tengah-tengah dunia ini, baik di lingkungan pelayanan di dalam gereja Tuhan maupun di pemerintahan, di manapun saudara berada. Saudara dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan. Saudara ada di sana untuk apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus memiliki latar belakang yang secara manusia dalam pandangan orang percaya tidak layak untuk dipakai oleh Tuhan. Amin. Dan Rasul Paulus akui itu sendiri melalui firman Tuhan ini. Sebenarnya saya tidak layak, karena saya seorang penganiaya jemaat Tuhan. Amin. Tetapi kalau hari ini saya dipakai oleh Tuhan, berarti saya tahu saya berharga, saya dipilih oleh Tuhan. Amin. Dunia tidak memilih saya, tidak jadi persoalan. Yang penting Tuhan yang pilih saya. Amin. Saudara mungkin ditolak, dianggap oh kamu tidak bisa. Waktu saudara tetap berdiri dalam pandangan Tuhan, dalam apa yang Tuhan kerjakan berikan bagi saudara dengan saya, maka ingat Tuhan yang akan mengangkat saudara. Amin. Haleluya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi jika Tuhan yang telah memilih, itulah kasih karunia Allah, maka ia akan dapat berdiri karena Tuhan. Roma pasal 14 firman Tuhan katakan, kita tidak akan bisa berdiri tanpa Tuhan yang menopang kita. Amin. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu jika kita hari ini hidup kita masih miliki, kita masih hidup, semua karena kasih karunia Tuhan. Jika hari ini saudara diberkati oleh Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha kita. Amin. Yang berikut, jika hari ini saudara dengan saya menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan, baik di gereja, di rumah Tuhan maupun dimanapun saudara berada, itu karena kasih karunia Tuhan. Jika hari ini saudara menjadi seorang yang mampu menolong orang lain, mampu membantu orang lain, itu pun karena kasih karunia Tuhan. Jangan bilang begini, oh saya bisa tolong dia, oh saya bisa tolong dia, itu karena Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena saudara tahu sifat manusia, dia hanya hidup untuk dirinya sendiri. Halo? Makanya Rasul Paulus dia bilang apa? Baiklah tiap-tiap orang jangan mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan orang lain juga. Kenapa kita bisa? Karena Tuhan. Amin. Kita bisa mampu untuk membantu orang lain, menolong orang lain, itu karena Tuhan, bukan karena kitanya. Yang berikut saudara, kita mampu untuk menopang pekerjaan Tuhan, menopang pelayanan Tuhan, itu pun juga karena Tuhan. Jadi jangan pikir begini, oh kalau bukan saya di situ, mereka sudah selesai. Amin. Jangan. Yang berikut, yang terakhir. Jika hari ini saudara dengan saya dapat memahami tentang jalan keselamatan hidup kekal itu, maka pahami itu karena Tuhan. Amin. Bukan karena saya banyak tolong orang, tidak. Bukan karena saya banyak berbuat baik bagi sesama, bukan karena saya sebagai seorang suami, seorang istri yang baik di dalam rumah tangga, tidak. Bukan karena saya sebagai seorang pelayan Tuhan yang begitu baik setia kepada Tuhan, tidak. Karena Tuhan. Amin.
semuanya karena Tuhan. Maka kita ada di dalam satu kesimpulan, semua pencapaian kita, semua yang mampu kita kerjakan, semua yang mampu kita miliki dalam hidup kita, semuanya karena Tuhan. Oleh karena itu, pesan Tuhan bagi saudara dengan saya, jika hari ini saudara dipercayakan Tuhan untuk melakukan segala sesuatu, lakukanlah itu dalam beberapa hal ini. Yang pertama, lakukanlah dengan tulus seperti untuk Tuhan. Amin. Lakukanlah dengan setia. Lakukanlah itu tanpa memikirkan apa yang saudara akan terima, karena yang akan membalas ialah Tuhan. Amin. Lakukanlah semuanya itu dengan sungguh hati karena Tuhan, maka Dia akan memberkati saudara dengan saya. Mari Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah rendah hati. Jadilah seorang hamba, jangan menjadi seperti seorang tuan, karena Tuhanlah yang dapat ditinggikan di atas segala sesuatu dalam hidup kita. Amin. Mungkin di sebuah tempat kita adalah bosnya, tetapi ingat, di atas kita masih ada Tuhan. Amin. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhan melalui Rasul Paulus, firman Tuhan bagi saudara dengan saya di hari ini. Mari kita belajar. Apabila hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk melayani, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk berkarya, maka inilah kasih karunia Tuhan bagi saudara dengan saya. Lakukan dengan sepenuh hati, lakukan dengan giat, maka Tuhan akan menyertai saudara dengan saya. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya di hari ini. Kita nyanyikan suatu pujian.